Selamat datang di dunia novel. Episode 6257, memutuskan untuk membunuh. Chu Feng tidak sopan dan mengeluarkan tas Qian Kun, tidak hanya mengambil semua sumber daya budidaya yang kosong, tetapi juga mengambil senjata ilahi yang diserahkan oleh penatua. Begitulah cara imbalannya ditetapkan. Setiap formasi berikutnya akan diberi hadiah ini, kata Chu Feng setelah menyimpan tas Qian Kun. Apakah kamu gila? Semua orang di klan surgawi Huangfu tidak dapat mempercayai telinga mereka. Saya setuju dengan Anda. Tapi yang lebih tua langsung setuju. Diam-diam aku berpikir dalam hatiku, nak serakah, aku akan memberitahumu apa artinya mengambil bunga tanpa kehidupan jika kamu memiliki kehidupan. Penatua ini bijaksana. Kalau begitu, tinggalkan seseorang di sini untuk menyemangati kami, dan kami naik ke level berikutnya. Chu Feng tersenyum cerah. Namun di mata orang-orang klan Huangfu, dia tersenyum sangat bodoh, seperti orang bodoh yang mencari kematian. Setelah itu, Chu Feng memimpin pasukan klan surgawi Huangfu ke lantai 3 menara garis keturunan kuno. Dan karena berita itu menyebar dengan cepat, semakin banyak anggota klan surgawi Huangfu yang menyusul Chu Feng. Bahkan Huangfu Jiangxing dan Huangfu Jiangyue yang telah mencapai lebih dari 10 lantai, serta tetua berjanggut kuning dan lainnya. Setelah bertanya, mereka semua sampai ke lantai 3. Ketika Huangfu Jiangxing dan yang lainnya mendengar mulut singa Chu Feng, mata mereka penuh amarah. Nak, jika kamu tidak dapat menemukan formasi itu, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Huangfu Jiangxing tidak terlalu peduli dan mengancam Chu Feng di depan umum. Hei, bukankah ini orang yang membangkitkan kekuatan menara garis darah kuno? Kamu juga tidak mengerti? Chu Feng tidak marah atas ancaman Huangfu Jiangxing, melainkan bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Huangfu Jiangxing bertanya. Aku bilang kamu tidak mengerti bola petir itu. Aku melihatnya dengan sangat serius sebelum aku melihatmu. Oh, aku tidak perlu bertanya. Kamu pasti tidak mengerti. Jika kamu mengerti, bagaimana kamu bisa menanyaiku? Bagaimanapun, jalan yang saya jalani sangat akurat, kata Chu Feng. Anda mencari kematian. Bagaimana Huangfu Jiangxing bisa menanggung penghinaan seperti itu? Tekanan dari alam dewa sejati langsung menekan Chu Feng. Namun, sebelum tekanan bisa mendekati Chu Feng, tekanan itu ditekan oleh berbagai tekanan. Tidak hanya penatua berjanggut kuning dan yang lainnya yang mengambil tindakan, tetapi saudara perempuannya Huangfu Jiangyue juga mengambil tindakan. Jangan impulsif, orang ini masih berguna jika kamu menjaganya tetap hidup, kata Huangfu Jiangyue diam-diam. Tetapi Huangfu Jiangxing tidak mempedulikan hal ini, tetapi berkata di depan umum, saudari, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Bagaimana dia bisa melihat menembus sesuatu yang bahkan kita tidak bisa melihatnya? Dia hanya beruntung dan kebetulan menemukan formasi itu. Dia menggunakan formasi itu untuk menipu klan surgawi Huangfu atas manfaatnya. Benarkah? Begitu Huangfu Jiangxing mengatakan ini, Huangfu Zantian di luar menggelengkan kepalanya. Pantas saja sang ketua klan sangat menyukai anak laki-laki itu, Huangfu Shengyu. Huangfu ini mengabaikan garis keturunan Huangfu Jiangxing. Dia benar-benar tidak pintar. Menjadi sombong dan mendominasi tidak apa-apa, tapi itu juga tergantung pada kesempatannya. Ketika kamu sudah tahu bahwa orang-orang di luar bisa melihat setiap gerak-geriknya, kamu masih begitu sombong dan mendominasi, kamu tidak punya otak. Sambil meratapi kecerobohan dan kebodohan Huangfu Jiangxing, Huangfu Zantian kembali memusatkan pandangannya pada Chu Feng. Apa latar belakang anak ini? Matanya berpikir, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Jika apa yang dikatakan Chu Feng benar,
Dia benar-benar telah melihat melalui bola guntur yang bahkan mereka tidak dapat melihatnya. Jadi, apakah kebangkitan menara garis darah kuno adalah hasil dari klan surgawi Huangfu miliknya? Lagi pula, anak kecil yang asal-usulnya tidak diketahui ini juga memiliki garis keturunan setingkat surga. Tidak, aku pasti terlalu banyak berpikir. Namun dia segera menggelengkan kepalanya, menyangkal kecurigaan yang baru saja muncul dari benaknya. Bagaimana mungkin ada garis keturunan tingkat surga yang lebih kuat di sini daripada klan surgawi Huangfu miliknya? Chu Feng akrab dengan jalan menuju lantai tiap menara dan tidak ragu sama sekali saat menemui persimpangan jalan. Dia dengan tegas memilih arah setiap saat. Sepertinya dia sudah berada di sini berkali-kali. Pada awalnya, belum lagi orang-orang dari klan surgawi Huangfu, bahkan para penonton di luar menara garis keturunan kuno pun menyatakan keraguannya. Saya ragu apakah yang dikatakan orang ini benar. Sampai Chu Feng berhenti dan menekan formula ajaib aneh itu ke kekosongan di depannya. Saat berikutnya, getaran yang melanda menara garis darah kuno muncul kembali, dan formasi megah muncul di depan semua orang. Pada saat ini, semua orang yang memperhatikan Chu Feng tercengang. Terutama penatua berjanggut kuning, Huangfu Jiangyue, Huangfu Jiangxing dan lainnya yang berada tepat di depan Chu Feng. Mereka paling bisa merasakan pencegahan yang ditimbulkan oleh formasi itu. Menghadapi formasi itu, mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Tapi Chu Feng mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan formasi itu. Sama seperti formasi pada level kedua. Meski formasi tingkat ketiga ini muncul, namun menunjukkan efek jera yang mengerikan. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Chu Feng untuk menekan formasi dasar menjadi sepotong besi. Beri aku bantuan dan ayo pergi ke lantai 4. Chu Feng mengulurkan tangannya ke arah klan surgawi Huangfu. Sudah lama dipersiapkan. Teman kecilku, kamu puas dengan itu? Penatua berjanggut kuning menyerahkan tas Qian Kun kepada Chu Feng. Chu Feng mengambil tas Qian Kun. Tidak hanya berisi senjata ilahi, sumber daya budidaya sebenarnya jauh lebih baik daripada yang dikumpulkan orang-orang di tingkat kedua sebelumnya. Penatua ini masih sangat murah hati. Chu Feng tidak sopan dan menyimpan tas Qian Kun. Sama-sama, anak ini pantas mendapatkannya. Itu hanya teman kecilku. Aku sangat penasaran. Aku tidak tahu bagaimana kamu melihat ini dari bola petir. Tetua berjanggut kuning itu bertanya sambil tersenyum. Ia memang layak bisa meraih posisi tersebut. Tidak hanya budidayanya, tetapi karakternya juga jauh lebih kuat dari penatua sebelumnya dan Huangfu Jiangxing. Dia bahkan sengaja memberi Chu Feng lebih banyak manfaat, hanya untuk mendapatkan bantuan dari Chu Feng. Untuk mengajukan pertanyaan. Itu normal saja. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak melihatnya? Tanya Chu Feng. Penatua berjanggut kuning tidak berbicara, hanya tersenyum. Mungkinkah aku yang terpilih? Chu Feng dengan sengaja menatap ke arah Huangfu Jiangxing saat dia berbicara, tapi kemudian tertawa keras. Kamu bercanda, ayo pergi, yang berikutnya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju lantai 4. Di tingkat keempat, Chu Feng juga akrab dengan jalan dan menemukan formasi dengan lancar. Luar biasa. Orang ini memiliki wajah biasa. Bagaimana dia bisa begitu luar biasa? Apakah ini benar-benar pertama kalinya dia memasuki menara garis keturunan kuno? Dari mana orang ini berasal? Ngomong-ngomong, ada spiritualis dunia naga langit di belakangnya yang mendukungnya. Mungkinkah dia berasal dari sekte abadi 7 alam? Bagaimana orang-orang dari sekte abadi 7 alam memiliki darah setingkat surga? Menurut pendapat saya, mungkin di dunia kita, selain klan surgawi Huangfu dan sekte abadi 7 alam, ada raksasa ketiga yang tersembunyi. Orang ini mungkin itu adalah orang-orang dari tempat ini.
Itu masuk akal. Menurutku itu sangat mungkin. Jika sebelumnya masih ada keraguan, Chu Feng juga memecahkan formasi tingkat keempat. Semua keraguan hilang, dan orang-orang mulai membayangkan identitas Chu Feng. Bahkan orang-orang dari klan surgawi Huangfu, selain mengamati Chu Feng, juga melirik Jie Shenxian dari waktu ke waktu. Bahkan orang-orang dari sekte abadi 7 alam mulai menebak identitas Jie Shenxian. Bagaimanapun, mereka sudah tahu bahwa Chu Feng dan Jie Shenxian bersama. Tuan Sekte Master, lupakan wanita itu. Mengapa anak itu begitu hebat? Mungkinkah mereka benar-benar kuat? Orang-orang dari sekte abadi 7 alam, meskipun mereka berdiri di samping abadi Jie Shenxian, mulai diam-diam bertanya kepada pemimpin sekte mereka. Tapi pemimpin sekte abadi 7 alam tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi matanya tertuju pada Chu Feng seperti orang lain. Selanjutnya, setiap kali Chu Feng memecahkan suatu formasi, dia akan mendapatkan tas semesta. Ada senjata ilahi di dalamnya, serta sumber daya pelatihan yang sesuai. Setelah Chu Feng menghancurkan formasi, klan surgawi Huangfu akan mengirim sejumlah besar orang untuk menggunakan kekuatan darah untuk meredam formasi yang berubah menjadi potongan besi. Rencana awal klan surgawi Huangfu adalah untuk menemukan kekuatan mereka sendiri. Bagaimanapun juga, mereka juga memiliki sejumlah pengalaman. Namun karena kemunculan Chu Feng, mereka pun mengubah strateginya. Hanya segelintir dari mereka yang masih mencari keuntungan sesuai idenya masing-masing. Saat ini, sebagian besar anggota klan surgawi Huangfu sedang mengelilingi formasi yang ditemukan oleh Chu Feng. Akhirnya, formasi di lantai 98 juga diselesaikan oleh Chu Feng. Penatua berjanggut kuning juga menyerahkan tas Qian Kun yang telah disiapkan kepada Chu Feng. Teman kecilku, aku masih belum tahu siapa namamu. Penatua berjanggut kuning bertanya. Chu Feng. Chu Feng? Mendengar ini, ekspresi penatua berjanggut kuning dan anggota klan surgawi Huangfu lainnya sedikit berubah. Tentu saja, mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Tapi mereka tidak menghubungkan orang di depan mereka dengan Chu Feng yang berada di puncak 9 surga. Pertama-tama, keduanya tidak mirip. Kedua, mereka tidak berpikir Chu Feng bisa masuk ke sini. Terlebih lagi, dunia ini begitu besar sehingga ada banyak sekali orang dengan nama dan nama keluarga yang sama. Bahkan ada orang yang tidak memiliki hubungan darah dan tinggal di wilayah yang berbeda, namun mereka terlihat persis sama. Itu hanya nama dan nama keluarga yang sama, jadi wajar saja tidak ada yang aneh dengan itu. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu, kata Chu Feng. Ayo pergi, kemana kita akan pergi? Huangfu Jiangxing bertanya dengan suara yang kompak. Kerja sama kita telah berakhir, dan semua formasi ini milikmu. Apakah kamu masih perlu peduli kemana aku pergi? Tanya Chu Feng. Huangfu Jiangxing sudah lama tidak senang dengan Chu Feng. Sekarang Chu Feng telah menyelesaikan misinya dan berani menentangnya, dia menjadi pembunuh. Melihat ini, penatua berjanggut kuning buru-buru berbicara, teman kecil Chu Feng, menurut pengamatanmu. Setelah mengatur semua formasi ini, apa lagi yang harus dilakukan? Menyatukan semua formasi, hanya ini yang saya tahu. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia melihat ke arah Huangfu Jiangxing. Apakah kamu mencoba membunuhku? Tapi sebelum Huangfu Jiangxing bisa menjawab, Chu Feng berbicara lagi dan memandang semua orang, termasuk tetua berjanggut kuning. Bukan hanya dia, kalian semua ingin membunuhku. Lagi pula, aku mengambil begitu banyak senjata ilahimu. Mendengar ini, penatua berjanggut kuning tersenyum. Teman muda Chu Feng, kamu terlalu khawatir. Klan surgawi Huangfu kami selalu menghargai integritas. Karena kami telah setuju untuk bekerja sama denganmu, tentu saja kami tidak akan melakukan hal seperti itu.
Meskipun Chu Feng mengatakan apa yang dia pikirkan, dia tentu saja tidak akan mengakuinya. Jika ini masalahnya, maka jika aku pergi, tidak ada yang akan menahanku, kan? Tanya Chu Feng. Tentu saja tidak, teman kecil Chu Feng, mohon maafkan saya. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal. Chu Feng mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Benarkah melepaskannya? Tanya Huang Fu Jiangxing. Pada saat ini, penatua berjanggut kuning tidak berdaya. Mereka jelas telah memberitahunya bahwa orang-orang di luar dapat melihat setiap gerakan mereka, tetapi Huang Fu Jiangxing masih angkat bicara. Namun bagaimanapun juga, saat ini, garis keturunan klan surgawi Huang Fu memiliki bakat terbaik, dan dia adalah putra kandung dari pemimpin klan surgawi Huang Fu. Penatua berjanggut kuning masih diam-diam menjawab, "Jangan khawatir, Tuan Muda, saya telah memasukkan banyak pencari lokasi ke dalam tas Qian Kunnya, jadi dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Hanya saja orang luar bisa menafsirkan apa yang kita katakan melalui pembacaan bibir kita. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diucapkan di depan umum." Huang Fu Jiangxing mendengus dengan nada menghina, tapi dia juga memilih untuk mengirimkan pesan secara diam-diam. Mereka hanyalah sekelompok sampah. Mengapa peduli dengan pendapat mereka? Kita harus membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet dan memberitahu mereka apa konsekuensinya jika mereka berani tidak menghormati klan surgawi Huang Fu kita. Penatua berjanggut kuning menjawab, adalah keinginan ketua klan untuk tidak bertindak terlalu jauh. Selain itu, ada pengawasan dari Tuan Huang Fu Zantian, jadi tentu saja kita tidak bisa melanggarnya. Tetapi klan surgawi Huang Fu kita tidak akan pernah menderita karena dianggap bodoh. Orang ini sangat berani dan serakah sehingga dia berani mengambil kesempatan untuk memeras klan surgawi Huang Fu kita. Saat masalah menara keturunan kuno terselesaikan, saya akan menangkap anak ini dan membiarkan Tuan Muda menanganinya. Aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dia akan berlutut di depanku dan memohon padaku untuk membunuhnya, kata Huang Fu Jiangxing diam-diam. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.